insya Allah tidak ada alasan ya. Kalau kita lihat luar biasa potensi. Metode apa yang kita kembangkan seperti itu. Ini, oke, next. Hasil perikanan sangat luar biasa, mulai dari high protein yang tinggi, ya, aman dikonsumsi produk-produk perikanan itu. Salah satu selain ikan itu adalah rumput laut. Kandungannya apa? Rumput laut kaya akan kandungan serat yang dapat mencegah kanker usus besar, melancarkan pencernaan, meningkatkan kadar air dalam feses. Kesulitan BAB, makan rumput laut. Ya, makan rumput laut. Ya, ini tips-tips orang agrikultural ya, agriculture itu ya sehat ya seperti itu. Nyari yang kotor ini tidak ada ya, yang agar-agar ada seperti itu. Kemudian yang kedua, klorofil rumput laut bersifat antikarinogenik. Rumput laut memperkecil risiko kanker. Wanita di Jepang itu hampir rutin makan rumput laut. Serat pada rumput laut bersifat mengenyangkan dan kandungan karbohidratnya sukar dicerna, sehingga akan menyebabkan rasa kenyang yang lebih lama. Nah, ini tips ini bisa kita berikan kepada kalau kita kepingin diet, maka makan rumput laut. Ketika punya anak-anak yang sedang puasa, kasih sahurnya rumput laut. Insya Allah tidak ada rasa lapar sampai siang seperti itu. Kemudian yang keempat, kalsium tinggi, mengurangi dan mencegah gejala osteoporosis. Oke, next. Mudah dalam budidaya, seperti ini tadi. Pada budidaya ikan, alokasi dan ternak yang lain, alokasi terbesar dan budidaya dan 60-70% itu pada pakan. Sedangkan rumput laut kami sampaikan di awal, tanpa kita memberi pakan. Oleh sunatullah, oleh Allah Subhanahu wa taala lewat hukum alamnya, diberi lewat perputaran ombak tadi, ya, gelombang ombak ditangkap oleh pori-pori rumput laut. Kemudian mudah dalam budidaya 45 hari, 1,5 bulan panen. Modalnya apa? Seperti petani tadi. Tali, ya, tali, raffia, sama kalau nanti metode longline pakai sampan seperti itu. Waktu panen cepat 45 hari. Budidaya ikan 3 bulan, 3,5 bulan, 4 bulan. Ini tanpa modal finansial. Modalnya adalah modal tekad, keberanian, dan ilmu. Seperti itu. Next. Nah, kita mencoba kita komunikasi. Ini salah satu contoh yang dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Malang, program hilirisasi hasil riset pakar dengan Dudi. Ini 16 Agustus, hari Senin kemarin, di hotel di Batu ya, Panderman Batu, di Hotel Amarta. Nah, ini para pakar, profesor, doktor, hasil riset-riset beliau ditawarkan kepada dunia usaha dan industri untuk punya nilai kemanfaatan kepada umat, pada masyarakat, pada khalayak umum hasil risetnya. Ini Bapak Ibu yang baik di perguruan tinggi, di Politeknik Negeri Jember, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Brawijaya, dan SMK inilah program hilirisasi. Bagaimana riset-riset yang dilakukan itu bisa punya nilai kemanfaatan. Bukan habis selesai tutup, masuk ya. Jurnal-jurnal pun juga demikian. Banyak pelaku UMKM perlu sentuhan, atau bahkan adik-adik mahasiswa skripsinya ditindaklanjuti dalam usahanya. Inilah sekali dayung 2-3 pulau terlewati. Nah, ini dimanfaatkan dengan baik seperti yang kami sampaikan tersebut. Next. Ada salah satu ungkapan yang menarik. Ya ini wallahu alam kebenarannya ya. Tapi ya bisa jadi inilah. Bisa jadi minimal sedikit rujukan. Ketika ada hewan-hewan purba, hewan-hewan dahulu dalam
teknologi, sains dan teknologi, ada makhluk zaman-zaman dahulu sampai sekarang tuh masih ada hewannya. Salah satunya adalah penyu. Penyu. Penyu itu masih ada, telusuri. Karena apa ya? Ya, perilaku hidupnya, kemudian pola hidupnya, dan yang ketiga adalah pola makannya. Penyu ini banyak makan rumput laut. Jadi harapannya insya Allah kalau kepengen sehat, ya sehat, hidup semoga kalau nyawa kan dari Allah Subhanahu Wa Taala ya, hidup sehat, semoga bisa bermanfaat ya, maka bisa mengkonsumsi rumput laut sebagai salah satu pilihan untuk dikonsumsi dan menjalankan usaha. Baik, semoga bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Kami serahkan kepada panitia. Baik, teman-teman peserta webinar, sebelum sesi tanya jawab, peserta dapat bertanya kepada narasumber dengan hand raise, lalu mengaktifkan mikrofon dan menyebutkan nama, instansi, dan pertanyaan, atau dapat menulis pertanyaan di kolom chat Zoom dengan menuliskan format nama, instansi, dan pertanyaan, kemudian dibacakan oleh moderator. Sesi tanya jawab minimal 3 penanya, maksimal 5 penanya untuk sesi pertama. Dipersilahkan kepada teman-teman. Langsung saya bacakan ya Pak. Ini ada pertanyaan dari Muhammad Ridho Setiawan, Universitas Muhammadiyah Malang. Pada pengolahan rumput laut yang akan dibuat yogurt, berapakah nilai protein dari rumput laut sehingga bisa dijadikan yogurt? Dan bagaimana cara melakukan fermentasi serta jika dicampurkan dengan bakteri atau bahan-bahan lain, berapakah dosis dari masing-masing bahan sehingga bisa terbentuknya yogurt yang baik bagi kesehatan manusia serta apa saja perbedaan antara yogurt biasa dan yogurt dari susu sapi? Langsung dijawab apa gimana ini, Pak? Langsung dijawab aja dulu ya. Oh, enggak. Monggo, Pak. Hal yang praktis ya, hal yang praktis bisa nanti ketika jawaban kami kurang bisa nanti berkunjung ke tempat kami seperti itu. Hal ini kami tanyakan hari Kamis hari tanggal 16 ya, hari Senin ya, kepada Prof Rini. Kami menyampaikan bahwasanya ketika rumput laut difermentasi itu sulit karena dia ada seratnya. Lactobacillus untuk merubah itu agak sulit. Kami menyampaikan beberapa kali produksi 50 liter ya. Itu hampir lebih ya, 50 liter lebih itu pernah rusak. Kalau sudah rusak ya nominal sekitar ini semalam 500.000 ya. Astagfirullahaladzim ya, gagal. Ya. Jadi kita konsultasikan juga dari Politeknik Negeri Jember. Oh gini Pak prosesnya Pak. Sedangkan sebelumnya kami akhirnya dari kegagalan kami membuat yogurt tetap menggunakan susu Mas kami. Ya. Menggunakan yogurtnya itu kami fermentasi, terus rumput lautnya kami blender, kami rebus jadikan kayak bubur itu. Kemudian kita masukkan dalam yogurtnya itu. Dan ini di luar harapan kami, tapi itu kami lakukan. Harapan kami dengan menggunakan rumput laut itu terjadi yogurtnya itu kental. Namun hal ini belum bisa kami dapati. Nah, ini insya Allah bulan September dari Politeknik Negeri Jember lewat mahasiswa yang PKL dan penelitian, insya Allah mencoba membedah, ya makanya tadi kerjasama, membedah seperti inilah ya ketemunya. Kemudian unsur protein berapa? Kalau yogurt itu kan nggak banyak protein karena yang dibutuhkan yogurt itu kan proses fermentasi ya, fermentasi tidak banyak protein. Di situ kan yang digunakan yang paling banyak kalau fermentasi kan bakteri positifnya, Kemudian apa tadi?
Berapa pertanyaan tadi? Hal-hal yang praktis. Cara membuatnya ya, silakan dibuka di YouTube Pendekar Ikan Makanan. Di situ ada. Jadi hal itu nanti bisa di berkunjung ke tempat kami, Universitas Muhammadiyah Malang dekat dengan kami, maksudnya jarak pun juga dekat. Silakan untuk berkunjung ketika kami menyesuaikan jadwal kami produksi seperti itu. Ya, fermentasi kan tebar bakteri suhu 40, situlah bakteri bisa tetap hidup. Oke, seperti itu, Mas. Bagaimana dengan Mas Muhammad Ridho Setiawan? Apakah ada tambahan pertanyaan atau gimana? Apakah sudah cukup? Saya mau bertanya tentang sistem budidaya rumput laut. Soalnya tadi pada awal rumput laut itu pemateri bilang bahwasannya di gelombang arus kuat itu bisa. Apakah boleh saya tanya seperti itu? Ya. Share screen-nya ditutup aja supaya bisa melihat para yang tanya. Oke, pertanyaannya, Mas. Ya, oke, saya bisa nangkap sedikit pertanyaan tadi bahwasanya untuk pantai selatan itu oke, gimana? Itu saya ketik, Pak, sudah. Oh, gitu ya. Oke. Untuk wilayah pantai selatan yang cocok itu menggunakan metode long line. Long line, Mas. Jadi ada jangkar, kemudian ada pelampung, kemudian jangkar, pelampung seperti model huruf U tapi terbalik. Model ladam U. Nah, di situ nanti dikasih pelampung, dan mengikuti arusnya arahnya ya, jangan mengikuti arus atau melawan arus, jangan menghadang arus, tapi satu line-nya, tali atau disebut dengan line-nya itu memanjang, arahnya kemana. Jadi memecah arus seperti itu. Itu hasilnya lebih bagus, Mas. Hasilnya lebih bagus. Lebih besar-besar. Jadi menggunakan metode long line atau dan menggunakan spider web, jaring laba-laba, tidak menggunakan metode rakit. Kalau rakit hancur, rusak. Seperti itu. Ini potensi. Oke, seperti itu pertanyaannya. Jawaban kami. Assalamualaikum. Pak, saya perkenalkan, nama saya Nurul Huda dari kelas 11 dari SMK Negeri 1 Tanggul. Saya izin bertanya. Yuk. Kapan waktu yang bagus untuk mencari rumput laut? Mencari atau menanam? Kapan waktu yang bagus untuk mencari rumput laut? Ya, oke. Ini di daerahmu berarti sudah tumbuh rumput laut. Jadi salah satu indikasi rumput laut itu layak ditanam, di situ sudah tumbuh rumput laut, maka di situ hampir insya Allah pasti bisa ditanami rumput laut. Sehingga ada muncul pertanyaan kapan kita waktunya mencari rumput laut. Ya. Ada beberapa rumput laut, contohnya jenis. Mohon maaf Pak, memotong. Yuk. Ini yang handras duluan itu pertanyaannya dibacakan. Jadi tidak boleh meloncat ke pertanyaan selanjutnya. Jadi begitu Pak. Ada beberapa yang sudah handras duluan itu didahulukan. Begitu Pak. Ya, saya ngikuti aja. Silakan. Oke. Maaf ya Pak. Jadi dipersilahkan kepada Mbak Elma untuk open mic, langsung ditanyakan. Nanti Mbak yang dari SMK tadi saya jawab ya setelah ini ya Mbak ya.
Iya, Pak. Ya, Baik, Pak. Sebelumnya, saya Elma Prastika dari Universitas Jenderal Sudirman. Izin bertanya, Pak. Sebelumnya saya kan pernah jualan spirulina itu dari Ganggang ya, Pak. Nah, untuk yang rumput laut ini, kira-kira untuk dari segala penanganannya, modal awalnya berapa ya, Pak? Seperti kayak biaya pengolahan, produksi, dan segala macam seperti itu, Pak. Terima kasih. ya. Baik, Mbak dari Unsud ya. Ini ada dari Udayana juga ya, dari Kupang. Dari Unsud, berapa banyak modal yang kita jalankan untuk mengolah olahan rumput laut ya. Satu, lihat produk apa yang kita gunakan. Yang kedua, jangan tergesa-gesa produksi, tapi bidik segmen mana, produk apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tadi pagi saya ngontak dulu timnya Pak Dahlan Iskan, Bapak Hamzah, ya, konsultan Dinas Perikanan, Kementerian Perikanan juga pada zaman Pak SBY. Saya tanya bagaimana kebutuhan kerajinan sekarang. Alhamdulillah tetap berjalan. Memang ada permintaan teman-teman di pengusaha-pengusaha besar, ini yang pengusaha besar ya. Karena permintaannya itu di bawah standar karena daya beli masyarakat tidak banyak. Tapi kata kunci beliau adalah kebutuhan pasar. Yang kedua adalah kreativitas. Contoh, kalau kami tadi ada produk kami yang satu pack, mohon maaf ini, karena contohnya adanya ini. Satu pack ini isi 30 atau 24, dibuat minuman yang kemasannya kecil. Kemasan kecil isi 12. Seperti itu. Oke, kemasan lebih kecil lagi, bentuk botol. Ini apa? Akan terjadi kemampuan daya beli masyarakat ada. Pertanyaannya, modalnya berapa, Pak? Usaha itu tidak terkait dengan modal, tapi pertama adalah membidik segmen, kebutuhan pasar, baru nanti ke produksi. Produksi disitulah ada namanya volume. Ketika mau menekan biaya murah, maka harus beli bahan yang lebih banyak. Beli 1 kilo dibanding beli bahan misalkan gula 1 karung, terjadi selisih harga. Seperti itu, Mbak. Hal yang teknis nanti bisa belajar di kami, sharing di kami. Itu Dr. Sunu ya, Ibu Sunu itu kapan waktu mau Kampus Merdeka dengan kerjasama dengan kami, silakan nanti lewat beliau untuk komunikasi dengan kami, Mbak dari Unsud, termasuk dari Pak AB Susanto di Undip. Oke, Mbak, sementara itu. Mbak, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya Purworejo ya, Unsud ya, Universitas Jenderal Sudirman dari Purworejo. Untuk pertanyaan selanjutnya atas nama Muhammad Rinaldi, Pak. Monggo dipersilahkan open mic Mas Muhammad Rinaldi. Permisi, Pak. Assalamualaikum sebelumnya. Mohon izin mau bertanya, Pak. Kan kalau kita kan saya ingin juga gitu, Pak, mulai bisnis rumput laut ini. Tapi saya masih bingung. Ini untuk perizinan budidaya rumput laut itu gimana? Apa kita langsung etok-etok datang ke laut terus menanam rumput laut gitu kan, mungkin saya rasa nggak etis. Saya tanya untuk perizinan itu gimana kata caranya. Terima kasih, Pak. Mohon maaf sebelumnya. Ya. Bagus pertanyaannya ya. Salah satu untuk perizinan di laut ya. Ini terkait dengan perizinan, salah satunya kalau untuk uji coba ya ini, jangan menanam yang dilalui oleh jalur jalur perahu, jalur kapal penangkap ikan ya, yang tidak dilewati itu. Dan laut itu adalah konsep ini kan pemberdayaan bisa melibatkan orang banyak. Kalau Masnya berhasil ya hubungi desa, kerjasama desa, ada dana 1M di desa itu. Bingung di desa itu menggunakan apa? Penggunaan dana 1M itu, 1 miliar itu,
Akhirnya kan digunakan hal-hal yang tidak penting. Beli mobil ya untuk operasional itu belum mikir nanti perawatannya ya. Kemudian kalau nyenggol-nyenggol berapa? Sifatnya harusnya yang produktif. Masnya saya berharap adik-adik mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Malang, Unsud ya, ada yang dari Kupang, dari Brawijaya, dari UNMU dan ada di SMK, laut masuki. Ya. Gimana Pak? Masuk dulu aja. Jangan ribet tentang perizinan. Setelah berhasil, baru kita nyampaikan nanti perizinan. Kemana? Ini kalau saya yang ini ya minimal di daerah kepala desa itu aja sudah sementara itu. Nah, itu kan ada peraturan sekarang kan jarak sekian itu kan masih kecil ya, kecil. Sejauh ini kami sebagai pelaku UMKM pada saat tahun 2003, 2005 kami pernah budidaya rumput laut ya di SMK sana memulai dan pernah hampir satu pulau di Pulau Parang namanya itu hampir menjadi nelayan saya semuanya pada saat itu. Saya jadikan plasma, kami beri tali, kami beri bibit dan stor kepada kami di Pulau Parang itu. Di Pulau Parang. Nah, saya kerjasama dengan perangkat desa, sudah tanam semua. Hampir dikelilingi rumput laut pulau itu. Karimun Jawa nyebrang sekitar 2 jam ada namanya Pulau Parang. Seperti itu. Itu Mas, buat sederhana ya kita ya tadi itu jalani dulu. Contoh kami itu membuat dulu. Setelah berhasil laku, baru kami ngurus perizinan. Jadi otak kanan jalan dulu baru nanti izin. Kalau izin dulu nggak turun-turun, nggak jalan-jalan tahu usaha kita kan seperti itu. Jangan-jangan izin turun kita sudah ada peluang usaha yang lain kan. Nah itu Mas. Ya bagus pertanyaannya, lakukan. Ya. Kalau butuh bibit rumput laut, coba saya komunikasikan dengan teman-teman kami. Insya Allah seperti itu. Oke. Baik Pak, terima kasih Pak. Penanya selanjutnya itu Mas izin di grup chatting ada tulisan juga Mas pertanyaannya, Mas ya, Pak. Mas hostnya ya. Ini yang Renhas duluan Pak, jadi kami mendahulukan atau mengutamakan yang raise hand dulu. Jadi nanti Okay. baru di chat Zoom Pak. Begitu. Penanya selanjutnya itu Mbak Nevi. Monggo dipersilahkan Mbak, open mic atau ada di sini ya pertanyaan di chat. Assalamualaikum Pak, saya Nevi Cahya Anggraini dari SMA Negeri 1 Besuki ingin bertanya. Oh Besuki Situbondo. Apakah cuaca bisa mempengaruhi pertumbuhan rumput laut? Ya langsung mempengaruhi. Mempengaruhi Mbak, khususnya pada masa pancaroba Mbak. Yang kedua adalah pada saat awal hujan. Itu ada penyakit ice pada Echuma cottoni maupun Echuma spinosum maupun Gracilaria. Karena di situ ada stres awal adaptasi dari masuknya air payo ke dalam air tawar ke dalam lautan. Jadi ada sedikit adaptasi, mempengaruhi Mbak. Jadi kalau menanam di awal musim penghujan dikurangi. Kemudian salah satu ciri lokasi yang bagus, seperti ada pertanyaan dari SMK mana tadi itu mencari rumput laut kapan Pak waktu yang tepat? Itu berarti di daerahmu banyak rumput lautnya, biasanya ya musim-musim kemarau itu ya. Rumput laut cottoni kan nempel di karang-karang tuh, cottoni spinosum, Gracilaria, Colerpa, ya, anggur laut itu. Kalau ada itulah musimnya untuk ngambil. Kalau musim tanam ya pada saat ini musim pas masuk, jangan masa pancaroba. Jangan masa pancaroba. Kayak sekarang ini bagus. Oke. Baik Pak, terima kasih. Yuk Mbak, semangat. Iya Pak. Pak, pertanyaan saya tadi jawabannya itu ya Pak. Oh iya, yang mencari rumput laut ya.
Di daerahmu rumput laut apa yang banyak? Seperti agar-agar gitu, Pak. Agar-agar ya. Oke. Yang kayak rambut atau yang kayak ini? Ya kayak rambut atau yang Cotonis spinosum? Dua-duanya, Pak. Daerah mana itu? Daerah Pantai Konang. Pantai Konang mana? Mohon maaf. Di Panggul, Pak. Panggul ya. Oke. Ya. Konsultasikan kepada Bapak Ibu gurumu, silakan konsultasi lewat mungkin Bapak Ibu guru insya Allah kenal Pak Wahyu, bisa ditindaklanjutin, Mbak, itu potensi untuk daerahmu. Jadilah perubah di daerahmu, inspirasi di daerahmu. Oke, Pak. Yuk, semangat. Ya, Pak. Diinformasikan kepada peserta webinar. Jadi pertanyaan penanya itu maksimal 10. Jadi kami batasi karena waktu yang terbatas juga. Jadi begitu peserta webinar. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya itu dari Adila. Dipersilahkan open mic atau ada di DM. Terus nama saya Adila Widiawati dari Universitas Islam Lamongan. Nah, saya mau bertanya, Pak. Pada saat wabah pandemi COVID seperti ini, apakah produksi rumput laut tidak mengalami perubahan dan penurunan? Nah, kemudian untuk budidaya rumput laut, apakah ada unsur kegagalannya? Terima kasih. Pada saat unsur kegagalan tidak ada satu usaha pun yang tanpa ada potensi gagal, semuanya ada ancaman. Namun bagaimana bisa mengurangi tingkat kegagalan tersebut, itulah upaya atau ikhtiar yang kita lakukan. Ya, itu. Kemudian pada saat pandemi apa ada penurunan, Pak? Semuanya kembali kepada customer. Ketika pembeli itu berkurang, daya belinya rendah, ya juga mengalami penurunan. Dampaknya ke apa? Dari pengolah, pabrik, pengolah ya, kemudian pengepul ke pembudidaya. Akhirnya di situ ada namanya belum diambil oleh pihak perusahaan, karena perusahaan pun pada saat ini juga tadi pagi saya kontak di salah satu perusahaan di rumput laut, teman-temannya mengalami daya beli menurun memang pada saat ini. Realitanya itu. Kalau untuk budidaya, produktivitas gimana, Pak? Lakukan aja budidaya. Terus, Pak, ya dipanen kalau panen. Terus, Pak, rumput laut punya daya awet yang tinggi. Di situ ada unsur garamnya. Selama kering, ya kadar airnya rendah, tetap laku rumput lautnya. Dan dijaga kualitasnya. Jangan sampai rumput laut itu dicampur dengan garam. Tanpa dicampur dengan garam kan muncul putih, itu kan sudah daya awetnya. Itu, Mbak. Maaf, Pak, untuk unsur kegagalannya itu yang seperti apa ya? Unsur kegagalannya itu di awal biasanya rumput laut itu ada penyakit ASS putih, ada lumut. Ini pertanyaan dari Aceh ya, termasuk kami jawab di sini. Ketika mengalami ASS atau ada berlumutan, itu dipotong. Gimana, Pak? Buang atau disimpan di dalam wadah. Ya, di bawah. ASS itu putih melepuh. Demikian juga rumput laut yang kena lumut, itu lumut muncul itu ketika masa pancaroba. Ini yang pertanyaan dari Aceh tadi. Ya, ini SUPM Aceh. Ini ketika lumut muncul itu rata-rata pada musim pancaroba. Air tidak deras, ombak nggak kencang, di situ muncul. Lah, kalau nggak diambil itu akan menyerang. Itu salah satu kegagalannya adalah di ASS. Kalau ASS itu gini, jadi rumput laut bisa sampai 1-2 kilo, satu titik itu. Ini teman-teman semuanya. 1 on rumput laut, insya Allah dalam 45 hari jadi 1000. 1 on jadi 1 kilo. 1 kilo jadi 10 kilo. 10 kilo jadi 1 kintal. 1 kintal jadi 1 ton. Itu rumput laut berkembang 10 kalinya. Nah,
Ketika kena rumput laut, ketika kena penyakit ASS, misalnya diikatnya, dia akan jatuh. Seret. Misalkan 1 titik sampai 1 kilo. Seret. Di bawah dia tidak rusak. Dia akan tetap hidup. Dia mampu hidup sampai di atas 1000 meter. Terus gimana? Dia akan tetap hidup di bawah. Pengalaman kami ketika rumput laut kami menggunakan metode jaring laba-laba atau spider web tadi jatuh, ada penyelam diambili rumput laut kami, dapat sekian banyak beliau orangnya itu. Itu salah satu kegagalan rumput laut, Mbak. Jadi pertanyaan tadi termasuk menjawab pertanyaan tadi, serangan penyakit salah satu risiko itu. Pada masa pancaroba dikurangi jumlah volume tanamnya. Oke. Terima kasih, Pak. Yuk. Sama-sama. Selanjutnya akan saya bacakan beberapa pertanyaan yang ada di room chat. Yang pertama itu dari Mbak Meli Ainun dari Universitas Muhammadiyah Malang. Maaf, kendala apa yang paling sulit ketika proses budidaya dan pengolahan dalam rumput laut, serta bagaimana cara menangani kendala tersebut sehingga proses budidaya dan pengolahannya tetap berjalan dengan baik? Kendalanya, Oke, Pak. Kendalanya atau kalau dalam bahasa pengolahan itu adalah critical control point, CCP-nya, titik kritisnya. Dalam budidaya titik kritisnya itu tadi penyakit yang lumut sama penyakit ASS, itulah salah satu kendala dalam hal budidaya. Itu salah satu diantaranya kendala dalam budidaya. Cara penanganannya sudah kami sampaikan seperti tadi, cut, dipotong, ya. Kalau enggak itu nular terus, menjalar terus. Tuh. Kemudian yang kalau pemasaran sudah rata-rata di sana sudah ada plasmanya enak. Panen sudah diterima, panen diterima. Ini kesempatan ini, mas-mas, mbak-mbak jadi pengepul. Anda budidaya ditiru, orang niru kasih bibit, store ke saya, Pak. Jadi curahkan kecil-kecil dulu. Insya Allah saya linkkan kepada perusahaan yang membutuhkan rumput laut. Enggak jauh-jauh di Pasuruan ada. Kemudian yang kedua kendala dalam hal pengolahan, ya. Kalau kendala dalam hal pengolahan pada saat ini itu adalah di bidang ini, seperti kami paparkan tadi, di pemasaran. Ya, pemasaran offline sekarang agak sulit, harus berubah ke pemasaran e-commerce, digitalisasi, marketing, marketplace menggunakan itu, ya. Itu kami mengalami kendala sehingga tidak bisa produksi tiap hari. Kalau dulu kami tiap hari bisa produksi, kecuali Sabtu Ahad, saat pandemi ini kita seminggu sekali, ya, produksi. Dan ini sudah ada daya beli masyarakat meningkat, dan produksi lagi. Itu kendala di dalam pengolahan. Sekarang para pelaku UMKM kendalanya adalah di pemasaran. Kalau dalam hal pengemasan, perizinan pemerintah sudah mempermudah, ya, bantuan sudah banyak, kemudian pengemasan sudah, perizinannya sudah, cuma yang di standar BPOM saja yang ini, yang sekarang yang teman-teman di pelaku UMKM masih proses, ya, karena standarisasi BPOM itu rata-rata formnya form pabrik, jadi para pelaku UMKM rata-rata tidak lulus ketika itu. Oke, seperti itu, Mas. Oke, Pak. Pertanyaan selanjutnya itu dari Elvi Anis, mohon bertanya, strategi agar rumput laut terhindar dari logam berat saat di lokasi budidaya. Jadi strategi agar rumput laut terhindar dari logam berat saat di lokasi budidaya, begitu, Pak? Strateginya ya menghindari ini daerah yang terjadi tambang, ya, daerah tambang. Memang tidak bisa dihindari hal itu. Namun kan nanti gini, rumput lautnya kan bisa dipetakan. Kalau untuk pabrikan tadi kebutuhan untuk industri tidak masalah. Tapi kalau untuk kebutuhan pangan itu yang jadi masalah. Itu.
Itu, Mas. Mbak. Ya, Pak. Pertanyaan selanjutnya itu dari Runtun Ayudya Pangastuti dari SMKN 1 Panggul. Izin mau bertanya Pak, waktu yang baik untuk penanaman rumput laut itu kapan Pak? Waktu siang atau pagi atau kapan? Oh iya, iya. Waktu yang tepat itu ketika sore. Ya. Jadi sore dia mengalami fase adaptasi, ya, sampai malam kan adaptasi. Ya, nanti pagi ada matahari, proses fotosintesis berjalan. Nah, jadi itu. Kalau kami dulu yang posisi yang bagus tepat bagi kami pada saat itu di Pulau Karimun Jawa itu ada di pagi hari. Ke pagi hari, mohon maaf, di sore. Oke. Dan pertanyaan, sepertinya ini pertanyaan yang terakhir, Pak. Dari Hanif Jaya Salomni SUPM Ladong Aceh, izin bertanya, Pak. Pada dasarnya rumput laut memiliki banyak penyakit dan contohnya seperti penyakit ISS, pucuk putih, serta penyakit yang diakibatkan hama mikro. Jadi pertanyaan saya, bagaimana cara mengatasi penyakit dari rumput laut jika ketiga penyakit itu ada di dalam rumput laut, serta berapakah dosis obat-obatan yang digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut tanpa mengakibatkan kerusakan pada lingkungan perairan itu sendiri? Sudah kami jawab tadi itu, Mas. Jadi dipotong, kemudian disendirikan, dan obat-obatan tidak ada ya, tidak perlu karena itu kan di laut. Jadi langsung kita cut ya, lumutnya dipotong. Dan salah satu upaya mencegah adalah dalam seminggu 2 kali dicuci rumput lautnya di laut itu. Dicuci maksudnya gini, line talinya itu dengan menggunakan rakit ya, dikopiok di laut, piok itu. Ya itu untuk mencuci rumput laut seperti itu. Itu Mas, sudah kami jawab tadi. Kemudian tadi ini ada rumput laut yang besar-besar sejempol, itu metodenya yang tepat dan paling baik apa? Metode ini long line itu yang kami sampaikan. Dan yang nggak kalah pentingnya itu dari gen. Silakan ke biotrop untuk mendapatkan rumput laut hasil kultur jaringan. Ya, kultur jaringan. Saya dapat info barusan dalam pekan ini di Karimun Jawa ada dari rumput laut dari kultur jaringan. Itu bagus. Dan bisa dijadikan bibit. Jadikan bibit gimana? Disimpan di air laut maksudnya nyimpennya, di perairan. Ya. Oke, seperti itu, Mas. Ya. Jadi mohon maaf kepada teman-teman yang lain yang sudah bertanya di kolom chat, karena kami panitia memberi kuota semaksimal mungkin itu hanya 10. Dan terima kasih kepada Bapak Wahyu atas penyampaian materinya yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Ya, sama-sama. Kami juga mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Dan saya lihat ini dari Indonesia Timur juga hadir. Silahkan sharing dengan kami, adik-adik mahasiswa pun silahkan PKL, penelitian, skripsi di kami. Pada dasarnya di kami itu bukan hanya mencari data,
tapi Anda bekerja, Anda melakukan, dan harapan kami adalah Anda melakukan ke depan. Jangan hanya sekedar kertas dikaryakan, tulis, beres, sarjana, bukan. Tapi adalah bermanfaat keberadaanmu, keberadaan kita di dalam masyarakat. Seperti itu. Oke, itu hal yang kami sampaikan untuk adik-adik semuanya. Sekali lagi, Indonesia butuh kalian. Indonesia butuh tenaga-tenaga muda, sehingga kita tidak banyak utang. Ya, alhamdulillah di UMKM kami tidak ada utang, tidak ada utang. Ini adalah suatu bagaimana kita membangun ya untuk semangat seperti bisa membangun bangsa kita ini dari yang kecil dulu, ya. Kecil dulu. Politisi lewat itu hanya ini aja. Itu urusan serahkan orang politisi. Biasanya ada mahasiswa sibuk di politisi. Yang mahir di politisi silakan. Ya, yang lain jangan politisi semua. Ya. Kacau negara ini kalau hanya politisi saja. Indonesia yang surga luar biasa ini ya betul-betul terabaikan ya. SDM pertanian, ya apa sumber daya alam pertanian, peternakan, perikanan. Ayo garap semuanya turun ini ya. Oke, seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, penyampaian materinya. Acara selanjutnya itu yaitu penutup atau terima kasih kepada pembicara yang telah menyampaikan materi pada pagi hari ini dan kepada seluruh peserta webinar yang telah menyempatkan waktu pada acara kali ini. Saya Huda Lasmi selaku moderator pada webinar kali ini izin meminta maaf jika terdapat kesalahan dalam membawakan acara. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diingatkan kembali kepada peserta untuk mengisi form absen. Terima kasih. Ya, untuk teman-teman penanya, saya izin masuk. Untuk teman-teman penanya, Elma dari Unsud, Lido dari Universitas Muhammadiyah Malang, ada Renaldi dari UMM, gimana ya? Nevi dari SMA 1 Besuki, ada Nurul Huda dari SMKN 1 Panggul, ada Adila dari Unisla, ada Mili dari UMM, dan Elvi Anis dari UMM, Guntur Ayudia dari SMKN 1 Panggul, Hanifah JS dari Umum, dan ya untuk beberapa pertanyaan itu, untuk jangan lupa untuk kalian selamat mendapatkan door prize 100.000. Dan nanti akan kami chat di grup webinar ya. Terima kasih. Alhamdulillah, selamat ya. Terima kasih, Kak. Kak. Alhamdulillah, ikut senang. Makasih Pak Wahyu. Ya, sama-sama. Oh, Ibu Elvi ini ya. Oh iya, Prof Elvi ya. Ya, Prof Elvi, mohon maaf ya saya. Kami tunggu Prof Elvi. Ini apa pewarna alaminya ya untuk minuman kami yang tadi tunjukkan tadi warna hijau. Ini Prof Elvi ya. Insya Allah. Iya ya. Warna hijau. Ini produk Prof Elvi saya titipkan ke keluarga kami ini ya. Gimana responnya itu? Yang itu low sugar itu Pak? Ya. Untuk yang low sugar ya. Sudah standar toh. Kebetulan kami minum kopi yang tanpa kurangi gula, minum kopi ya sedikit gula. Ya, sedikit gula, Prof. Kalau untuk anak-anak remaja sedikit ingin manis kayaknya. Iya, betul. Kalau yang di usia-usia ini apa? Kalau kita ditambahi senyumannya aja yang manis. Maaf ini tadi sambil di rumah. Ya, Prof. Matur suwun panitia, matur suwun. Izin off saya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, Prof. Iya, Prof. Elvi. Ya. Saya izin ini dulu ya, izin live dulu ya. Oke, Pak. Monggo. Ya, oke, selamat Terima acaranya kasih sukses. banyak, Pak.
Tadi Amin. saya Terima lihat kasih, ada Pak. 87 peserta ya, sampai tembus Aceh, sampai ke Indonesia Timur, komunitas guru perikanan, ya, sejawa, pemuda Muhammadiyah, dan banyak komunitas lain. Ada Bapak Kepala Sekolah juga tadi dari SMK Kelautan Perikanan di Karimun, ya, dan yang lainnya.